Eh, Kak Heru bisa masuk? Kak Heru? Saya nggak melihat. Kak Heru ya? Kak Heru? Kak Heru monitor? Kak Heru monitor? Kok gak kan ya? Sama kok nggak masuk? Masuk. Oh sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Marsi. Ya. Jadi ada acara eh, kita ngobrol bareng di Marsi, ya, yaitu di acara Bintang Rumah Sakit, bicara tentang rumah sakit. Pada kali ini uh, kebetulan dari Marsi Jawa Timur yang akan menjadi narasumber. Narasumber kita kali ini yaitu Dr. Heru Iskandar, Sarjana Hukum, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau adalah Ketua Bidang Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan anggota PW Marsi Jawa Timur. Beliau lulus dari Universitas Brawijaya tahun 2005, yaitu angkatan 98. Beliau mengambil sarjana hukum lulus tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Jember. Dan saat ini beliau sedang menempuh magister hukum di Universitas Jember. Beliau lulus dari Magister Manajemen Rumah Sakit tahun 2015 dari Universitas Brawijaya, dan saat ini beliau menjadi advokat radi. Kemudian beliau juga menjadi auditor hukum bersertifikat dari BNSP dan juga perancang kontrak bersertifikat dari BNSP. Kemudian beliau juga mediator ICT tersertifikasi dari Mahkamah Agung. Beliau juga menjadi anggota firma hukum Avicenna Health Law Firm. Beliau menjadi pengurus di Rumah Mediasi dan Bantuan Hukum Yayasan Bantuan Hukum Cakra, dan juga menjadi anggota Biro Hukum di wilayah Jawa Timur dari tahun 2019 sampai sekarang. Wah, banyak sekali ya, ini masih belum selesai nih ya. Beliau juga menjadi anggota Litbang di Pengurus Pusat Perdahuki Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran Indonesia, dan juga beliau juga sebagai direktur sekaligus pemilik dari klinik rawat inap Madinah di Jember, Jawa Timur. Nah, luar biasa ya, Dr. Heru SH MMRS atau Kak Heru ya. Nah, pada siang hari ini tema kita kali ini adalah kupas tuntas somasi terhadap rumah sakit dan penanganannya. Nah, tentunya Bapak Ibu atau kakak semuanya ya, kita tahu bahwa rumah sakit ini padat ya, padat segalanya ya. Jadi padat prosedur, padat pemeriksaan, padat SDM ya, kemudian padat masalah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus sadar akan potensi terjadinya kesalahan-kesalahan.
Nah, topik kali ini sangat bagus sekali. Belum masuk, belum masuk. Siang, Kak Asia. Nah, ini baru ya, Dokter Heru ya. Mohon maaf ini Iya, tadi keluar masuk tadi ya. Jadi sudah saya bacakan kurikulum vitae-nya, Dokter nganu Kak Heru. Ya, ini saya lanjut iya, ya. ya, Oke, siap, siap, siap. ya, oke. Eh, karena tadi ya padat semua ya terkait dengan rumah sakit, padat masalah, padat prosedur, padat pemeriksaan, padat SDM dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus sadar akan potensi terjadinya kesalahan. Nah, topik kali ini sangat luar biasa sekali ya terkait dengan somasi. Nah, ini saya tanya nih, apa Kak Heru. Nah, kita kan mungkin rumah sakit sudah ini ya apa pernah ya, mungkin hampir semua rumah sakit ya pernah pernah kena somasi gitu ya. Nah, ini apa sih somasi itu Kak Heru? Mungkin bisa disampaikan ya. Ini selamat datang juga teman-teman ini yang sudah banyak yang bergabung ini ya. Nah, nanti teman-teman yang bergabung bisa bertanya ya, bisa langsung chat ya, atau langsung di ini ya, di chat langsung di live kita ya. Nanti akan saya bacakan dan akan saya tanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa ya. Jangan lewatkan ya kesempatan ini karena jarang loh ada dokter sarjana hukum lengkap pokoknya Kak Heru ini ya. Oke, silakan Kak Heru. Ya, terima kasih, Kak Asia. Sebelumnya kita salam Yamarsi dulu. Jadi, kalau Yamarsi itu salamnya, khusus. Ya, jadi namanya salam pekik. Ya, di salam Oke. pekik itu, ya, jadi salam pekik. Jadi, pekik itu ada singkatannya. Profesional, etika dan hukum, keteladanan, integritas, dan kekeluargaan. Jadi kalau di Yamarsi itu kekeluargaannya itu sangat-sangat kental ya. Jadi di sini tidak ada Pak, Bu, itu tidak ada. Yang ada Kak. Jadi Kak. kakak-kakak semua. Iya. Di sini Oh, kakak-kakak semua di sini. tua muda Jadi jadi Kak semua. Ya. iya. Oke. Jadi Kak Sekali lagi semua. Di sini salam peke. ya Ya. salam petik. Jadi di sini itu tidak hanya dokter Kak Asia, jadi perawat juga ada, kemudian macam-macam juga sudah. Ada yang sarjana ilmu pemerintahan, jadi semua, pokoknya yang lulusan magister manajemen rumah sakit atau administrasi rumah sakit itu bisa masuk semua. Ya, itu jadi bisa masuk di IAMARSI. Jadi itu sekilas dari organisasi kita ya, IAMARSI. Nah, baik. Eh, ini di Jatim ini ya kebetulan ini ya wilayah kita yang punya gawe nih ya untuk bulan ini. Jadi eh, untuk bulan ini dari Jatim itu mengangkat topik somasi ya karena sekarang itu lagi ngetren somasi itu lagi ngetren sekarang Kak ya dikit-dikit somasi ya jadi tidak hanya ini ya tidak hanya artis-artis ya yang somasi ya jadi kalau kita lihat itu artis itu dikit-dikit somasi yang ini somasi satunya somasi pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu ngetrennya di situ itu juga merambah ke rumah sakit loh jadi sekarang itu ya banyak itu somasi itu banyak jadi somasi itu umum jadi secara umum itu somasi itu ya seperti teguran ya. Jadi ada teguran atau peringatan. Nah, somasi itu artinya teguran atau peringatan. Tapi tertulis, Kak. Jadi ya kalau cuma lisan saja itu ya bukan somasi namanya. Ya, itu ngasih tahu itu berarti.
Jadi somasi itu ya tertulis. Jadi ada surat peringatan, teguran. Jadi yang diberikan oleh baik itu seseorang atau lembaga, ya, itu dilayangkan kepada ya seseorang juga atau lembaga. Dalam hal ini rumah sakit ya. Jadi Jadi surat cinta kenapa? gitu ya. Surat cinta gitu. Iya, iya surat cinta, tapi kadang-kadang ada sedikit perintah, juga ada sedikit amarah kadang-kadang gitu. Jadi untuk memerintahkan rumah sakit untuk melakukan A, B, C, D, E lah gitu. Jadi kalau namanya somasi itu berarti ada perintahnya, apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Jadi surat teguran atau peringatan ya atau perintah. Itu somasi seperti itu. Itu Kak Asia untuk Ya, somasi. jadi tadi sudah disampaikan panjang dan lebar ya, jadi terkait dengan somasi. Nah, ini kadang rumah sakit ini kenapa ya kok bisa dilakukan somasi gitu? Apa sih biasanya penyebabnya, Kak Heru? Ya, sekarang ini mungkin ikut-ikutan ngetren ya. Jadi dikit-dikit rumah sakit juga disomasi banyak loh Kak Asia. Di Jawa Timur aja ya lumayan lah. Ada kasus-kasus itu banyak, lumayan. Ya Kak jadi Heri kan karena sudah sering iya, yang sudah sering jadi iya, patokannya ya. Ini bisa iya sedikit jadi cerita ini ya, yang iya sudah ada ini. pelayanan kesehatan kita itu kan sangat rentan ya. Jadi sangat rentan sekali ya. Karena apa di rumah sakit itu sangat kompleks ya. Jadi satu penyakit. Ada masalah gitu ya. Ya, satu penyakit kadang kan ya banyak lagi, ada yang di laboratorium, ada yang macam-macam sekali. Itu jadi sangat-sangat kompleks. Dan kadang-kadang untuk pelayanan atau apa mungkin kurang memuaskan, komunikasinya kurang, terlalu mahal atau tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu ya ini akhirnya bikin konflik. Ya, jadi ada ketidakpuasan dari pasien atau dari masyarakat sehingga akhirnya timbul konflik. Nah, karena adanya konflik itu, apalagi sekarang itu ini ya eh, masalah hukum ya. Jadi pengetahuan hukum itu sekarang kan masyarakat kan meningkat, apalagi dari medsos, digital, apalagi dengar-dengar ya untuk artis tuh sering lihat ini ya, kok somasi akhirnya ikut-ikutan, akhirnya rumah sakit juga disomasi. Jadi misalnya operasi nggak sukses, somasi. Ya operasi hidung nggak sukses, somasi. Dianggap misalnya malpraktek. Jadi somasi bla 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 karena melakukan malpraktek. Nah, minta uang jadi ganti rugi ya seperti itu. Jadi atau mungkin ada yang meninggal disomasi. Kalau nggak ganti rugi nanti saya laporkan ya baik itu gugatan perdata ataupun pidana ke kepolisian. Nah, jadi ngetren seperti itu. Jadi ya awalnya ya dari konflik, dari sengketa, jadi ada ketidakpuasan. Seringkali seperti itu Kak Sia. Itu. Ketidakpuasan ya, sehingga menimbulkan somasi itu tadi ya. Nah, sekarang Iya. tadi sudah dijelaskan somasi itu apa, kemudian kenapa sih rumah sakit. Terus somasi itu sebetulnya ada macam-macamnya itu ada apa aja sih, Kak Heri? Jadi sebenarnya somasi itu awalnya itu dari ini ya perdata ya. Jadi somasi itu hanya dasar hukum ya. Dasar hukumnya kan dari perdata, dari wan prestasi sebenarnya. Jadi kalau kita mengadakan suatu kontrak antara dua pihak ya, antara kedua belah pihak kesepakatan ada kontrak. Apabila salah satu itu tidak melaksanakan kontrak atau melakukan wan prestasi ya, tidak melaksanakan kewajiban itu maka pihak yang dirugikan itu bisa melakukan somasi. Sebab kenapa? Kalau misalnya diajukan gugatan di pengadilan, itu tidak bisa masuk gugatannya itu. Jadi undang-undangnya itu mengatakan KUH Perdata itu kalau mau menggugat ganti rugi, wan prestasi, kontrak, itu yang pihak yang ini ya merasa dirugikan itu harus melakukan somasi terlebih dahulu. Nah, itu KUH Perdata itu. Jadi 1423 seperti itu. Jadi harus melakukan somasi terlebih dahulu sebelum melakukan gugat. Kalau belum somasi, dia sudah menggugat perdata ke pengadilan,
ya ditolak sama hakim. Jadi di Itu NO, sudah misalnya di NO. disarankan berarti itu ya. Ya, jadi wajib. Jadi kalau mau menggugat perdata, bahan prestasi, ya, itu wajib melakukan somasi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya awalnya seperti itu. Cuma sekarang kan dalam praktik hukumnya, somasi itu tidak hanya untuk gugatan perdata bahan prestasi, tetapi dalam hal perbuatan melawan hukum atau pidana, itu juga dalam praktik hukumnya ya disomasi juga gitu loh. Jadi misalnya perbuatan melawan hukum, misalnya ada dugaan malpraktik gitu ya, itu disomasi terlebih dahulu sebelum mereka misalnya kalau apa namanya kalau nggak ini ya nggak sesuai perintah dari somasi tersebut, maka mereka melaporkan ke ya baik itu ke ini ya ranah hukum, ke kepolisian atau gugatan perdata ke pengadilan ataupun dilaporkan ke MKDKI ataupun ke Makersi atau kemana saja pokoknya. Jadi dokter itu ini ya apa namanya sangat kompleks ya kalau laporan itu MKDKI apa namanya MKEK untuk ID jadi banyak sekali belum nanti kalau PNS ke inspektorat juga jadi banyak sekali jadi biasanya mereka melakukan somasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan upaya-upaya hukum lanjutan. Nah itu jadi kadang-kadang somasi ini bisa dibilang dari para pihak itu menginginkan ya musyawarah mufakat lah. Jadi seperti itu. Jadi gitu Kak Asia. Iya. Eh, terkait dengan tadi itu disampaikan, coba mungkin lebih detail lagi sih, apa sih sebetulnya yang menjadi dasar hukum mereka tuh melakukan somasi? Iya, jadi sebenarnya dasar hukumnya tadi ya yang saya sebutkan itu ya 1238 ya. Jadi pasalnya kan 1238 KUH KUH Perdata, Perdata. KUH Iya, Perdata, itu untuk ya itu khusus untuk bahan prestasi. Jadi prestasi. untuk ya bahan prestasi untuk kontrak ya. Kerjasama kontrak itu harus somasi terlebih dahulu atau harus menyatakan bahwa lalai terlebih dahulu. Itu sebenarnya dasar hukumnya. Kemudian yang lain ya ini kalau misalnya ada kerugian yang diakibatkan oleh seseorang, maka dia boleh menggugat ganti rugi itu boleh. Jadi siapa saja itu boleh menggugat ganti rugi kalau dia menganggap dirinya itu dirugikan oleh orang lain. Nah, itu salah satu apa namanya dasar hukumnya seperti itu, Kak Asia. Terus ada lagi yang itu tadi pasal 1238 ya. Terus ada lagi yang pasal 1242 itu. Ya sama itu apa namanya lalai. Jadi istilahnya itu kalau sudah disomasi ya misalnya 2 kali itu ya dianggap lalai. Jadi ada bukti otentik kalau kita sudah mensomasi. Itu Kak Asia. Ya. Tadi kita udah jelas ya somasi itu apa, kemudian kenapa kok kita bisa somasi, dasar hukumnya. Nah, kemudian siapa saja kira-kira yang boleh untuk mensomasi itu? Apakah kan tadi sudah sekarang kan sudah jadi ini ya, menjadi trending topik ya, jadi terkait dengan somasi. Nah, siapa yang boleh melakukan somasi itu Kak Heru? Ya, tadi sudah saya bilang. Jadi mereka-mereka yang merasa dirugikan itu boleh mensomasi. Ya, jadi Jadi eh, siapapun ya. iya siapapun, baik itu individu ya ataupun badan hukum. Jadi perkumpulan atau apapun itu badan hukum ataupun individu boleh perseorangan pun boleh mensomasi. Kalau dia memang punya legal standing, jadi memang benar-benar dirugikan yang ada hubungannya. Tapi kalau nggak ada hubungannya tiba-tiba mensomasi, ya lucu. Nah itu nanti dilihat ini ya pada analisis nanti ke depan nanti eh, analisis somasi itu, lah itu apakah pihak yang mensomasi itu punya legal standing atau tidak, lah itu nanti kita bahas. Begitu Ya, Kak Asia. Jadi semua orang bisa, boleh. Pokoknya dia memang benar-benar dirugikan ya. punya ini. Yang penting kan yang dianggap sebagai one prestasi itu tadi ya. Ya, ya. Terus Kak Heru kan udah ini ya, udah malang melintang di dunia advokat ya. Pasti sudah sering mendampingi ya klien yang dilakukan somasi tadi. Nah, kira-kira bagaimana bisa ini ya disampaikan mungkin contohnya untuk rumah sakit itu seperti apa?
Terus kemudian bagaimana kita mensiasati ya rumah sakit ini, tentunya terkait dengan kalau kita tuh dilakukan mendapat somasi seperti ini. Iya, jadi yang kita lakukan kalau misalnya ada surat somasi datang ya, yang pasti kalau ada surat somasi datang ya kita data suratnya yang mengantarkan siapa, jam berapa, ininya ditujukan kepada siapa. Itu jelas ini ya secara ini ya administratif lah. Itu yang pertama itu. Terus kemudian eh, kita baca benar-benar kita teliti ya. Surat somasi tersebut kita teliti. Ya, jadi kita teliti. Apa yang pernah kita lakukan banyak sekali ya. Kalau misalnya ada, misalnya gini, ada surat somasi dari ya misalnya pasien misalnya ya, yang sering itu yang pasien ini di visum ya. Dia minta hasil visum. Kadang mereka nggak tahu kalau hasil visum itu hanya diserahkan kepada kepolisian, bukan kepada pasien itu sendiri. Nah itu kadang-kadang mereka minta. Jadi seringkali mereka tidak tahu aturan-aturannya gitu. Nanti kalau ada hal seperti itu ya kita klarifikasi, kita panggil, kita ajak omong gitu ya. Klarifikasi kalau masalah visum itu memang secara aturan tidak diberikan kepada pasien. Atau mungkin minta rekam medis. Pas waktu itu misalnya petugasnya tidak ada, misalnya seperti itu, minta rekam medis 2 kali 3 kali kok nggak dikasih lah, itu kita klarifikasi. Atau mungkin somasi misalnya ada setelah setelah operasi kok lumpuh atau apa gitu, di provinsi sebelah kan juga pernah terjadi setelah operasi kemudian lumpuh lah, kemudian kita disomasi lah, kita panggil, kita klarifikasi lah, ini kondisinya pada saat mau operasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rupanya kan memang bukan karena operasinya, tapi karena kondisinya memang nggak kurang bagus pada saat awal inilah seperti itu. Jadi kita klarifikasi. Jadi kita jawab somasinya dengan ya memanggil. Jadi misalnya itu sama-sama tabayun ya, jadi kita jelaskan. Jadi seperti itu. Jadi jangan terus menjawabnya itu lewat WA atau gini. Jangan. Jadi lebih baik komunikasi, iya bertemu. Komunikasi efektif. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin jelaskan, tujuannya apa, terus itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Jadi komunikasi efektif salah satunya itu Kak Asia. Jadi itu contoh-contoh dari kasus-kasus yang ya banyak sekali ya yang lain-lain itu. Ya jadi misalnya kasus operasi wajah atau apa itu yang nggak pas atau gimana. Itu kita jelaskan. Jadi banyak misalnya contohnya setelah kita lakukan operasi kemudian dibawa pulang paksa. Nah, setelah itu ada apa-apa kita disomasi. Nah, itu kan sudah di luar koridor kita. Jadi sudah di luar, soalnya sudah dilakukan pulang paksa. Nah, itu kan sudah bukan sebab akibatnya oleh karena operasi kita atau itu sudah lain-lain hal. Nah, itu kita jelaskan kepada mereka. Jadi kadang karena ketidaktahuan, karena gap informasi, itu mereka melakukan somasi, merasa dirugikan. Sebenarnya juga tidak. Jadi kadang-kadang sebab akibat dari kelumpuhan, sebab akibat dari kematian, kadang dari pihak pasien juga. Nah, itu yang kadang-kadang mereka tidak tahu. Jadi kita jelaskan. Setelah kita jelaskan gitu, mereka menyadari lah, sudah selesai. Nah, jadi tidak sampai ke jalur hukum. Itu yang sering kita lakukan seperti itu. Itu Kak Asia. Iya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rofik ini, Kak Heru. Jadi tadi mungkin juga hampir sama yang saya tanyakan ya. Mendengar kata somasi aja udah ndredeg gitu ya. Nah ini, jadi dengar kata somasi aja udah ndredeg ya. Nah, langkah apa yang harus diambil jika sebagai direktur rumah sakit kita disomasi oleh keluarga pasien yang ditangani di rumah sakit kita? Jadi mungkin ini lebih dijelaskan lagi. Tadi udah dijelaskan ya Kak Heru. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Nah ini nanti mungkin berikutnya ya. Jadi ini apa yang dilakukan. Jadi direktur itu melihat itu ya, membaca itu aja dan ndredeg gitu ya. Nah
ini Iya, langkah apa? Jadi begitu tadi selesai kita menerima surat somasi, ya mendapatkan surat somasi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Kadang tidak iya, semua rumah sakit itu ada lawyernya, Kak Heru. iya, iya betul sekali. Jadi yang sering terjadi itu seperti itu. Apalagi kalau yang mensomasi itu, kalau pengacara satu itu enggak terlalu ndredeg ya. Tapi kalau pengacaranya banyak, ya jadi Dari si ya gitu ya. pengacara, iya, atau mungkin dari LBH gitu, atau mungkin LSM itu sudah Pengacara. ndredeg sudah. Mm-mm. Hmm. Sebenarnya kita jangan lihat pengacaranya banyak atau apa, tapi kita lihat ini ya, materinya ya. Jadi Sanksinya kita ya. lihat substansinya itu bagaimana, walaupun banyak tapi rupanya nggak pas atau gimana ya, ya ini. Jadi kalau misalnya kita mendapat surat somasi, tadi ya satu masalah administratif ya kita terima, kita catat dan sebagainya. Yang kedua, kita baca dengan teliti. Ya, kita baca dengan teliti somasi itu. Jadi ada isi somasi itu ada 7, Kak Asia. Yang pertama itu pensomasi atau identitas penyomasi harus jelas. Ya, Hmm. nanti nggak punya legal standing. Nah, kan Hmm. rupanya bukan pasien di rumah sakit itu. Lah, kan ya repot ya. Atau mungkin apa namanya pasiennya beda atau identitasnya nggak jelas. Ya, itu harus jelas. Identitasnya itu harus jelas, alamatnya di mana, nomor teleponnya yang bisa dihubungi itu wajib ada. Jadi Hmm. kalaupun itu apa namanya memakai jasa pengacara atau apa lembaga bantuan hukum atau apapun itu harus punya surat kuasa. Itu harus dilampirkan surat kuasanya. Menurut surat kuasa nomor berapa sekian tanggal berapa kita sebagai kuasa hukum si A ya ini ditugaskan untuk melakukan somasi atau gimana kan gitu. Itu ada surat kuasanya harus jelas, harus ada dilampirkan. Jadi itu identitasnya harus jelas. Jadi Sampai nanti yang itu pertama LBH awu gitu ya, hoax gitu ya apa. Jadi ternyata ya LBH-nya bisa ya jadi bisa apa? saja. Uh-uh. Nah, jadi bukan bukan yang LBH resmi gitu ya. Ya bisa saja itu nanti jadi catatan khusus kan gitu. Itu jadi identitas konsumasi harus jelas. Kemudian yang kedua, yang disomasi juga harus jelas. Ini somasinya kepada siapa gitu loh. Harus jelas kepada dokternya, kepada rumah sakit atau rumah sakit dengan dokter atau kepada tim medis bedah atau kepada siapa. Nah, itu harus jelas. Itu harus jelas. Atau somasinya bukan di rumah sakitnya harus somasinya ke bupati juga harus jelas. Itu yang kedua. Jadi yang disomasi itu siapa. Jadi nanti harus dilihat hubungan antara pihak pensomasi dan yang disomasi ini apa ini. Hubungannya apa. Itu harus jelas. Nanti kan ada hubungan apa tidak. Kalau nggak ada hubungan ya gimana mau ada ini perintah atau gugatan kan gitu. Dan yang ketiga itu harus lihat kronologisnya itu bagaimana. Jadi harus diterangkan. Di surat somasi itu kronologis dari apa permasalahan itu bagaimana. Jadi diterangkan di situ. Latar belakang masalah itu biasanya diterangkan di situ. Kalau misalnya nggak ada latar belakang masalah merujuk-ujuk ini lah kan ya repot. Misalnya latar belakang masalahnya sesuai kontrak ini, misalnya kalau bahan prestasi kontrak ini atau mungkin setelah dilakukan operasi apa misalnya gitu atau mungkin pencemaran nama baik di Facebook ini tertulis ini lah itu namanya kronologis. Itu latar belakang masalahnya. Ya, kemudian apa namanya setelah itu kita melihat ini apa namanya perintahnya itu apa. Ya. Jadi apa perintah dari setelah apa namanya dari kronologis itu perintahnya itu apa. Ini maka kami Anda harusnya memerintahkan misalnya mengembalikan uang sekian kalau memang kompensasi kontrak utang atau harus menyerahkan mobil atau ya itu kan buat prestasi kontrak atau mungkin kalau masalah PMH atau perbuatan melawan hukum misalnya malpraktik ya harusnya gugat ganti rugi sekian atau mungkin kalau misalnya masalah pidana ya mohon misalnya
di Facebook itu di take down atau diapakan, harus dihapus atau gimana, atau jangan misalnya jangan menghubungi, misalnya kalau suami istri jangan menghubungi istri saya lagi atau gimana misalnya. Nah itu perintah, dan kontak pesannya juga harus jelas dan juga harus ada tanda tangannya. Kalau nggak ada tanda tangannya kan ya apa namanya ini ya apa namanya nggak nggak sah. Jadi kalau misalnya nggak ada tanda tangannya itu nggak sah. Terus kemudian biasanya di situ itu ada yang namanya batas waktu ya. Batas waktu misalnya kalau nggak menjawab somasi ini dalam batas waktu sekian. Nah itu kemudian upaya hukum lanjutannya apa? Itu ya kita misalnya mau melaporkan ke polisi atau gugatan perdata. Nah, seperti itu. Jadi itu di ini ya dilihat ini ya apa namanya isi-isi dari itu apa namanya dianalisis ya, diteliti, sangat-sangat teliti. Oh, ini gini. Itu dianalisis terlebih dahulu. Itu kemudian yang ketiga, kalau tadi administratif, kemudian yang kedua itu tadi baca dengan teliti ya. Jadi yang ketiga hubungi atasan. Kalau memang yang disomasi itu bawahan. Kalau atasan ya sudah menghubungi ini ya apa atasannya lagi ya. Kalau misalnya rumah sakit negeri ya menghubungi biro hukumnya Pemkab atau Pemkot. Iya, itu. Jadi menghubungi kalau misalnya kita disomasi. Jadi mereka harus tahu. Jadi nanti kan pengacaranya kan dari sana gitu loh, biro hukum Pemkab atau Pemkot. Kalau misalnya kita punya bidang legal sendiri, ya kita harus kita harus koordinasi juga. Dan ini jangan digarap sendiri. Jadi harus bersama-sama, harus koordinasi bersama-sama ya. Jadi mitra bestari semua harus karena nanti kita harus menulis kronologinya, terus apa yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yaitu jadi koordinasi, intinya koordinasi itu ya. Jadi kita harus tenang ya, tidak terburu-buru ya, tidak boleh emosional ya. Jangan marah-marah terus, kok disomasi anak buahnya dimarah-marah terus. Lah, itu jangan. Jadi kita harus koordinasi. Yang penting tenang dulu ya. Tenang. Cari substansinya gitu ya. Ya, dibaca dengan teliti nanti sama biro hukum dan lainnya, nanti bisa dianalisis. Ya, dianalisis nanti. Setelah itu dianalisis, ya, apakah apa yang disomasi itu sesuai dengan fakta yang ada, ya, relevan dengan fakta ataukah tidak. Nah, gitu itu ada. Jadi sesuai dengan fakta atau tidak. Itu yang penting. Kalau tidak sesuai fakta, ya, kalau tidak sesuai dengan fakta, berarti kan hoax, ya, fitnah, ya kan. Itu harus kalau misalnya perlu dijawab apa enggak itu? Kalau tidak sesuai dengan fakta. Misalnya fakta tidak sesuai dengan fakta, hoax atau fitnah, terus kemudian somasinya ditembuskan ke kemana-mana. Apalagi di di medsos juga, ya masuk di medsos juga. Ya kita, kalau tidak sesuai dengan fakta, apalagi di medsos juga, ya kita bisa ya kita laporkan balik pencemaran nama baik. Jadi tidak hanya somasi balik. Kalau kita masih baik dengan orang, ya kita somasi balik. Jangan begitu. Dihapus semua, ditarik, minta maaf. Misalnya harus minta maaf dan sebagainya. Itu kalau kita musyawarah, ya istilahnya ya orang Indonesia kan damai kan gitu. Tapi kalau sudah terketerlaluan ya enggak usah somasi lagi, tapi langsung lapor polisi. Jadi pencemaran nama baik, fitnah, dan seperti itu. Jadi responnya somasi itu tadi banyak ya. Respon somasi yang pertama itu diam, dijarke, dijarne, dibiarkan ya. Itu diam. Misalnya contohnya sekarang respon diam, misalnya surat somasinya ini nggak jelas. Pengirimnya siapa, kemudian ya istilahnya surat kaleng ya, pengirimnya siapa, kepada siapa, atau mungkin surat somasi ini
antara kita dan dia itu enggak ada hubungan apa-apa. Tiba-tiba dia mensomasi. Nah, itu ya sih sudah enggak ada masalah, enggak ada ini kok disomasi. Ya kan, biarkan pun enggak ada masalah. Jadi itu diam. Dan yang kedua, respon kita kalau ada somasi itu ya bisa saja kita jawab. Kita jawab secara normatif sesuai dengan fakta yang ada. Dan yang pasti benar. Ya, jadi harus benar-benar kita jawabnya itu benar gitu loh. Ya, jadi sesuai dengan fakta yang ada, ya kita berikan persuasi, argumentasi, dan menjawabnya itu jangan terlalu detail. Ya, bahasanya juga harus bahasa hukum ini ya. Enggak, walaupun enggak bahasa hukum terlalu ini enggak. Ingat, jangan terlalu detail. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu detail, itu sama saja dengan kita itu memberikan kartu as. Jadi, jawaban kita yang detail tuh nanti, kalau misalnya takutnya nanti dilanjut di pengadilan. Nah, jadi jawaban kita itu, iya. Jawaban kita itu ya nanti, ya ini, yang normatif disampaikan ini. Iya, normatif. Sederhana, bisa ditangkap dengan orang awam, jadi seperti itu. Jadi normatif. Kalau terlalu detail seperti jawaban pengacara pas pembelaan pledoi ya jangan, itu sama dengan ngasih kartu as. Jadi kita iya itu. Jadi ada tipsnya. Kemudian misalnya kita dalam hal menjawab pun jangan sampai ada kata-kata maaf apa gitu, jangan. Nanti rupanya kita kata-kata maaf. Nah, ini buktinya, dokternya minta maaf, rumah sakitnya minta maaf. Ini bawa ke kantor polisi, dilaporkan polisi lah, itu sudah ya ruwet juga nanti. Jadi ya itu tadi, jawabnya harus normatif. Ya kalau misalnya itu dijawab. Dan yang kedua dijawab plus kita itu mengadakan klarifikasi. Nah, klarifikasi tatap muka. Jadi menjawab kita dengan menjadwalkan pertemuan. Ini yang sering dilakukan oleh rumah sakit ini. Jadi jawab, mohon nanti kita undang dalam acara klarifikasi pada hari ini. Gila, itu yang datang nanti semua wadir, diundang atau apa, tapi tetap harus sebelumnya itu ya harus sudah ditata rapi ya. Jadi apa namanya, kronologisnya atau apa-apa yang mungkin ditanyakan itu harus sudah siap semua. Tuh. Kemudian bisa kita respon dengan ini ya, apa namanya, somasi balik tadi ya. Kalau misalnya tadi apa yang dituduhkan itu rupanya hoax atau fitnah. Nah, itu apalagi kalau sudah sampai pelanggaran pidana, pencemaran nama baik, itu ya harus tidak hanya somasi balik, tapi iya mungkin juga harus dilaporkan ya. Jadi kita harus koordinasi. Kalau bisa saat ini karena banyak masalah hukum yang ada, itu kalau bisa semua rumah sakit harus punya biro hukum atau bagian legal sendiri gitu ya. Jadi harus ada bagian legal karena penting gitu loh. Pengacara umum sama pengacara yang medis atau dokter advokat itu kan berbeda. Mereka kan kalau pengacara umum kan nggak tahu itu rupanya resiko medis atau mungkin karena kelalaian atau mungkin itu sesuatu yang ya perjalanan penyakitnya memang seperti itu kan nggak tahu mereka ya kan. Jadi ya kalau misalnya yang paling ideal itu dokter lawyer gitu ya. Nah yang kalau ada ya seperti itu, kalau nggak ada ya nulah. Biasanya di biro hukum ID kan sebenarnya sudah ada biasanya. Di cabang itu biasanya sudah ada. Kalau nggak gitu ya kita dorong dokter-dokter kita atau mungkin perawat-perawat kita yang ada di rumah sakit untuk sekolah hukum. Jadi seperti itu enggak. Okay. Jadi kita kan nggak ngomong dokter di sini kan tanya. Yeah. Jadi itu Kak. Jadi ya Kak Heru. Ini mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya ya, ke penanya selanjutnya, ini mungkin saya sampaikan terkait dengan IAMARSI nih ya. Karena mungkin yang bergabung ini belum semuanya masuk di anggota IAMARSI ya.
Jadi sedikit mungkin info terkait dengan IAMARSI. IAMARSI itu adalah perkumpulan para ahli manajemen dan administrasi rumah sakit yang memiliki gelar magister di bidang manajemen rumah sakit atau administrasi rumah sakit. Ya. Untuk dapat bergabung dengan IAMARSI itu bagaimana? Nah, ini harus merupakan lulusan S2 manajemen dan administrasi rumah sakit tentunya dari seluruh universitas yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, gelarnya apa? Bisa MARS, bisa MPH ya, bisa MKes, MMR, MMRS, MKN bahkan MM selama konsentrasinya manajemen dan administrasi rumah sakit. Nah, persyaratannya bagaimana? Yaitu ada ijazah S2, kemudian foto dengan background merah, fotokopi KTP, dan biaya registrasi murah sekali, hanya 50.000 ke rekeningnya IAMARSI. Nah, nanti bisa langsung menghubungi IAMARSI ya, mungkin bisa dilihat di highlightnya IG IAMARSI ya. Nah, itu terkait dengan IAMARSI. Nah, ini ada lagi nih Kak Heru pertanyaannya. Nah, ini ada yang nanya lagi ya. Tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar terkait dengan apa yang harus kita lakukan kalau kita di somasi. Nah, ini ada yang bertanya, langkah apa yang bisa dilakukan oleh manajemen rumah sakit agar tidak disomasi? Nah, ini ya. Nah, Ini yang paling penting, kita jadi preventif gitu ya. Ya, Tadi betul sekali Kak, betul sekali Kak. Nah, preventifnya bagaimana ini Kak? Ya. Nah, iya, betul sekali. Oh iya Kak, tadi murah ya Kak ya, 50.000 ya Kak ya kalau daftar. Iya, 50.000 ya. Nanti langsung di Iya, 50. highlightnya di IAMARSI. Iya. Iya, Jadi murah murah sekali. loh 50.000. Iya, nggak ada loh organisasi besar. Ini kan organisasinya kan nasional ini. Ya, Mars ini Iya. nasional di Jakarta. Pengurus pusatnya di Jakarta. Ya, Kak Hari pengurusnya, ketuanya. Kalau untuk Jawa Timur Kak Rofik ini ketuanya. Kak Rofik. Iya. Iya. Jadi gini Kak, yang penting lagi itu preventifnya. Paling penting. Jadi jangan sampai ya kita itu disomasi, apalagi kalau sudah ini ya keluar di koran atau apa kan ya nama baik iya nanti rumah Tentunya. sakitnya kan ya iya efeknya itu cukup besar. Jadi biar tidak terjadi hal-hal seperti ini, somasi ini kan pangkalnya sebenarnya kan konflik ya, sengketa. Jadi biar tidak terjadi seperti itu, ya yang pertama ya kita harus buka saluran pelanggan atau buka saluran misalnya keluh Pengaduan. kesah. Iya. Nah, buka saluran pengaduan, yaitu saluran pengaduan pun harus mudah ya. Jangan sampai saluran pengaduan oh harus ini buka website begini jangan. Jadi harus dipermudah. Saluran pengaduan itu misalnya SMS atau telepon atau apa ataupun ada kotak ininya ya, itu harus lebih mudah. Kalaupun pakai website ya harus ataupun pakai website ya harus mudah ya. Itu saluran pengaduan ya, jadi saluran keluh kesah. Soalnya kalau kita Mungkin ya menangani keluh kesah itu dengan baik ya insya Allah nanti ya ke depan enggak ya juga itu kepuasan dari pelanggan pasien tuh malah naik gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita juga harus ini ya melaksanakan ini ya apa namanya komunikasi efektif ya. Karena seringkali itu sengketa yang ada, yang muncul itu penyebabnya karena komunikasi tidak efektif. Jadi kadang-kadang mungkin dokter untuk waktunya kan kurang sehingga mungkin komunikasi dengan apa namanya dengan pasien ya itu kurang. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin tidak tersampaikan sehingga akhirnya terjadi konflik. Nah, seperti itu kalau bisa ya ini jangan sampai terjadi. Jadi komunikasi itu paling utama. Kalau misalnya komunikasi dengan dokternya kurang ya harus di backup dengan komunikasi tenaga kesehatan yang lain. Jadi jangan sampai terjadi gap atau nantinya terjadi konflik atau sengketa. Itu harus ini ya. Dan yang ketiga itu juga kita juga harus ini ya pencegahannya itu kita juga harus
membuat suatu ini ya tadi ya mempersiapkan biro hukum, mempersiapkan tim ya, tim reaksi cepat kalau ada sesuatu hal. Jadi seperti itu. Jadi itu yang preventifnya yang utama itu ya. Jadi itu Kak untuk apa biar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ya Ya, tidak disomasi lah. Misalnya seperti itu. ya. Ini ada lagi nih Kak, ada yang bertanya ini Kak Rofik ya. Tiga besar pelayanan di rumah sakit yang paling disomasi itu pelayanan apa? Supaya menjadi prioritas pencegahan. Ya, ini pengalaman dari Kak Heru ini ya. Ya, kalau yang sering itu ini ya kalau di rumah sakit ya bagian bagian bedah ya itu memang sering yang saat ini apa namanya sering. Jadi eh, bagian bedah atau bagian pokoknya yang memberikan efek misalnya kematian atau apa itu yang sering karena itu karena adanya kematian itu yang sering bagian bedah. Jadi bedah atau mungkin uh, uh, yang pokoknya menimbulkan kematian, bedah, opjin, kelumpuhan, kecacatan, oh yang berkaitan dengan pisau itu sering somasi sudah di Ya, bedah, apa itu bedah plastik, bedah ini kadang-kadang kan bedah plastik kalau pas nggak tepat itu kadang agak-agak menjanjikan misalnya nanti yang hidungnya seperti ini nanti apa dijanjikan agak mancung lah itu kan juga juga ruwet kalau sudah ada janji ya, kita kan nggak boleh ada janji nanti ya, janjikan nanti hidungnya lebih bagus lah kan ya repot ya, itu Kak yang sering terjadi memang bagian bedah entah itu bedah bedah umum bedah plastik bedah opjin nah, ya. itu untuk kasus-kasusnya. Ya, Kak Heru, ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, dan ini waktunya juga sudah mau mepet ini ya. Mungkin sebelum ditutup Kak Heru, mungkin ada closing statement mungkin untuk teman-teman, terutama yang ada di rumah sakit ya. Ini kan memang kita bahas di rumah sakit ya, karena rumah sakit ini kan ya padat segalanya, padat masalah, padat teknologi, padat SDM dan sebagainya. Nah, dengan adanya padat masalah itu tadilah ya, maka somasi ini kan sering dilayankan ke rumah sakit. Nah, mungkin ada ini closing statement mungkin Kak Heru sebelum nanti saya akan membacakan kesimpulan. Iya, jadi untuk teman-teman sejawat, kakak-kakak semua, ya ini ya, apa namanya, dalam hal somasi ini kita apabila menerima somasi, itu kita juga harus tetap berpikir jernih ya, jangan stres ya. Yang penting itu jangan stres, karena kalau sudah disomasi itu pikirannya ruwet, jadi sampai kadang-kadang nggak konsentrasi dalam hal bekerja. Nah itu yang sering seperti itu. Kadang nggak bisa tidur lah. Jadi kita harus jangan stres, hubungi teman-teman yang lain. Jadi harus bersama-sama. Kalau misalnya di rumah sakit ya kita bersama-sama. Ya disonggo bareng ya harus koordinasi ya. Bagaimana nanti ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya jadi dianalisis dengan benar, dijawab dengan baik ya gitu. Jadi kalau dalam hal somasi kita harus bersama-sama. Jadi jangan jangan sendiri. Itu mungkin Baik. Kak Asia. Oke. Ya, Kak Heru, terima kasih banyak. Mungkin ini saya di penghujung acara saya akan membacakan kesimpulan ya untuk kita semuanya ya. Jadi jika rumah sakit atau dokter mendapatkan somasi, jangan panik gitu ya Kak Heru ya. Jadi jangan panik, tetap tenang dan jangan emosi. Ya. Baca somasi dengan cermat dan teliti, berikan ke bagian hukum ya biro hukum ya internal rumah sakit atau penasehat hukum untuk dianalisis dan menentukan langkah lebih lanjut apakah somasi itu dibiarkan, dibalas ataukah disomasi balik. Yang lebih penting lagi adalah pencegahan. Nah, ini ya. Pencegahan utamanya adalah komunikasi efektif dengan baik itu dengan pasien maupun dengan keluarga pasien. Dan di rumah sakit harus ada saluran untuk keluhan pelanggan ya, atau pasien. Nah, dengan komunikasi efektif, insya Allah kita bisa mencegah terjadinya somasi. Gitu Kak Heru?
Ya, Siap, siap, siap. Bagus sekali iya. gitu Kak kesimpulannya. Ya. Terima kasih Kak Heru, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat Kak. Ya, sudah Oke. membagikan ilmunya yang luar biasa buat kita semuanya dan terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah mengikuti live IG-nya Yamati. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sia. Ya, sama-sama Kak.